Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Soimin, soimat Sinpo TV dimanapun berada, senang sekali pada hari ini kami bisa kembali dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, aman terkendali. Aman, puasanya sejauh ini aman Pak Ustadz? Alhamdulillah, semoga sampai selesai. Semoga sampai selesai. Dan seperti biasa di bulan Ramadan ini juga kita akan membahas terkait dengan topik-topik Ramadan. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol terkait dengan meraih nilai-nilai Ramadan. Nah, ini maksudnya seperti apa dan bagaimana caranya nih Pak Ustadz? Kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Saimin as-saimat juga Mbak Tiara, semoga Allah terus mengaruniakan ridhonya, mengaruniakan kekuatan untuk kita zahir dan batin sehingga bisa melaksanakan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Dan harapan kita setiap ibadah yang kita lakukan itu ada hikmah yang bisa kita peroleh atau nilai-nilai yang bisa kita peroleh. Dari setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu pasti ada tujuan. Ibadah harian yang kita lakukan, yang wajib maupun yang sunnah, sholat misalnya. Di situ ada hikmah atau nilai yang ingin diraih yaitu innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu bisa membangun orang yang melaksanakan mendirikan sholat menjadi pribadi yang jauh dari sifat keburukan dan merugikan orang. Begitupun Ramadan ini. Ramadan dengan ibadah yang identik dengan puasa tentu ada nilai-nilai yang ingin diajarkan oleh ibadah tersebut kepada kita semua. Lalu apa sih nilai-nilai yang bisa kita raih dari bulan Ramadan itu? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita raih dari ibadah Ramadan itu. Yang pertama, ada nilai kedisiplinan ketat di bulan Ramadan itu. Karena di saat bulan Ramadan itu, ibadah yang sangat identik adalah puasa. Dan puasa itu ada aturan ketat yang luar biasa. Yang bisa membuat membuat orang yang menjalani puasa itu menjadi pribadi yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Saat santap sahur, walaupun di depannya itu tersedia makanan halal, begitu alarm lampu merah sudah terdengar yaitu azan subuh, langsung berhenti. Dan kemudian ketika dia berbuka puasa, walaupun juga sama tersedia makanan yang halal dan thayyiban, tapi kalau alarm lampu hijau belum ada alias tanda azan maghrib, belum dimakan itu makanan, belum diminum itu minum. Ini kan ajaran kedisiplinan yang luar biasa. Kita ini umat muslim Indonesia ini harus belajar tentang hal kedisiplinan. Padahal banyak ibadah yang mengajarkan kita untuk disiplin. Selain puasa Ramadan, sholat yang kita jalani itu juga mengajarkan disiplin. Karena innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwa sholat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ini secara tidak langsung diajarkan untuk kita disiplin waktu. Nah, kita ini yang masih lemah dalam disiplin waktu. Maka banyak kita ini ngadain acara umpama jam 9, itu kadang jam 9 belum ada yang datang. Ya. Ini jadi problem ini masalah disiplin waktu ini. Kita itu sering mentolerir keterlambatan. Cuma 10 menit ini, cuma setengah jam ini. Lah itu kalau jadi kebiasaan-kebiasaan. Padahal di dalam puasa itu, ketika kita sahur, ketika berbuka puasa, itu kita lebih cepat 5 menit ketika berbuka puasa, batal puasa kita. Ya, sebelum azan maghrib 5 menit kita udah nyicil duluan, batal puasa kita. Atau terlambat 5 menit. Saat kita sahur udah azan subuh masih kita makan aja sampai 5 menit kemudian
tidak sah puasa kita. Nah, itu kan sebetulnya ajaran kedisiplinan yang luar biasa. Tapi kenapa ketika kita beribadah mahdoh kita bisa disiplin, tapi ibadah yang ghairu mahdoh kita belum bisa disiplin. Kemudian ibadah-ibadah yang lain itu juga mengajarkan untuk disiplin. Zakat misalnya, itu juga mengajarkan disiplin mengatur keuangan kita. Sebesar apapun pengeluaran gaji kita, tapi kalau kita tidak bisa memanage dengan baik, maka nanti di saat waktu yang ditentukan kita tidak akan bisa bayar zakat. Wong kadang untuk menutupi keinginan. Sebetulnya yang berat itu kan keinginan kan, bukan kebutuhan. Itu aja kita putang-panting kok. Apalagi nanti untuk bisa bayar zakat. Nah, tapi bagi orang-orang yang bisa memanage dengan baik, memprioritaskan kebutuhan bukan keinginan, insya Allah akan bisa membayar zakat. Nah, ibadah-ibadah mahdoh yang diajarkan oleh Allah, salah satu tujuannya atau nilai yang terkandung dalamnya adalah menanamkan kedisiplinan yang kuat, termasuk dalam hal Ramadan ini. Kemudian yang kedua, nilai yang diajarkan dalam Ramadan itu melatih untuk menjadi pribadi yang punya integritas dan kejujuran. Betapa ketika kita puasa Ramadan, mungkin ketika kita di ruangan kita sendirian gak ada orang, di sebelah kita mungkin di ruangan, di lemari pendingin ada minuman macam-macam. Kenapa kita tidak mau nyolong-nyolong minum? Karena kita sadar betul bahwa ini ibadah mahdoh kita bisa batal kalau kita minum. Atau mungkin ketika kita sholat di dalam kamar kita sendirian, Isya itu tetap kita jalani 4 rakaat. Enggak kita jalani 3 aja udah capek, enggak. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, ketika ibadah mahdoh itu kita bisa jujur, tapi kadang yang ibadah ghairu mahdoh, kerja ini kan ghairu mahdoh, terkadang kita tidak jujur. Bahkan kadang saya sangat miris kalau ada orang-orang yang dalam tanda kutip tokoh-tokoh agama, para pemuka-pemuka agama tersandung kasus korupsi. Ya Allah, saya yakin mereka ibadah mahdohnya bagus. Tapi kenapa yang ketika menjalani ibadah ghairu mahdoh, ia mengemban amanah sebagai abdi negara misalnya, kok sampai ia melakukan penipuan, melakukan korupsi dan lain sebagainya. Ini berarti kan belum bisa meraih nilai dari ibadah mahdoh yang ia lakukan untuk diterapkan ke ibadah ghairu mahdohnya. Nah, berarti kejujuran dan integritasnya dari ibadah puasa yang ia dilakukan atau ibadah-ibadah yang lain yang ia lakukan belum bisa terterapkan. Misalnya ketika orang mau membayar zakat fitrah, mereka nggak akan berani curang untuk mengurangi takarannya atau timbangannya itu. Mereka akan berusaha untuk bahkan melebihkan. Tapi lagi-lagi ketika ghairu mahdoh, ketika ibadah yang lainnya kok belum bisa untuk menerapkan itu. Kemudian yang ketiga, ibadah Ramadan atau ibadah puasa itu melatih kesabaran kita. Bagaimana tidak? Sesuatu di depan kita, sesuatu yang halal, sesuatu yang thayyiban, tapi kalau memang belum waktunya, kita dilatih untuk sabar dulu. Nanti tunggu azan maghrib. Mungkin makanan ini halal, minuman ini halal, tapi jangan dulu, tunggu maghrib. Nah ini kan pelajaran buat kita sabar. Kalau memang kita belum berada di posisi itu, sabar dulu. Ikuti aturan mainnya, ikutin jenjang karirnya. Jangan sampai langsung sesep ke kanan, akhirnya nyuap sono. Sesep ke kiri, sogok sini. Ya tetap sih mungkin sampai ke depan, tetapi ini kan tidak sabar. Sesuatu yang diraih dengan instan, apalagi melanggar aturan, itu salah satu tanda tidak akan bertahan lama dan tidak akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesabaran ini sesuatu yang diajarkan ketika kita menjalani ibadah Ramadan. Bukan hanya puasa tentunya. Sholat juga kita diajarkan untuk sabar. Kita sholat itu hanya paling berapa menit sih? Ya paling nggak nyampe 10 menit ya. Apalagi subuh sendirian. Wah cepet kali, udah hafal kita bacaannya. Itu pun kadang kita tidak sabar sehingga tumak ninah tidak kita lakukan. Padahal tumak ninah yang termasuk rukun sholat. Nah ke sholat kita kalau tanpa tumak ninah ya sholat kita tidak sah. Nah begitupun ibadah-ibadah yang lain yang itu ibadah membutuhkan durasi waktu itu butuh
sabar. Nah, sabar itu sendiri dalam keterangan syarah Riyadhus Shalihin itu ada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam menjalani perintah. Dalam kita menjalani kebaikan itu butuh sabar. Apalagi mungkin situasi dan kondisi lingkungan kurang mendukung, itu malah butuh ekstra sabar. Kita puasa Ramadan itu berat, butuh sabar. Tetapi kalau di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung, butuh ekstra sabar. Yang kedua ada sabar menjauhi maksiat. Apalagi maksiat yang mohon maaf dulu pernah menjadi hobi. Atau apalagi maksiat yang menjadi lumbung rezeki. Nah itu kalau untuk menghindari berat luar biasa. Umpama orang itu sudah terbiasa mendapatkan untuk memenuhi kebutuhan sehariannya dengan mudah. Tapi dengan cara maksiat kok tiba-tiba dia meninggalkan. Itu berat luar biasa. Kalau nggak ada tekad perjuangan dan kesabaran nggak mungkin bisa. Kemudian yang ketiga ada sabar dalam menjalani ketentuan Allah. Karena ketentuan Allah itu terkadang berbanding lurus dengan keinginan kita, tapi kadang juga berbanding terbalik. Semua kita pengen sehat, tapi kadang Allah mengendaki justru kita sakit. Semua kita pengen segala kemudahan, tapi ternyata Allah terkadang memberikan kesulitan. Nah, itu butuh sabar, termasuk yang dilatih dalam nilai-nilai atau nilai-nilai yang pengen dilatih dari Ramadan ini adalah melatih kesabaran itu. Dan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau banyak mengajarkan kita tentang kesabaran itu. Betapa Rasulullah itu kalaulah tidak beliau sabar dengan ekstra luar biasa, Islam mungkin tidak akan nyampe ke bumi Indonesia, tidak akan bisa sampai ke kita-kita. Mungkin Rasulullah akan berhenti berdakwah kalau tidak sabar. Maka salah satu nilai dari Ramadan adalah bersabar. Insya Allah nanti disambung di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan pemirsa, usai jeda kita akan lanjut ngobrol terkait dengan meraih nilai-nilai Ramadan. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, soimin soimat Sinpo TV dimanapun berada, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Tadi di segmen awal Pak Ustadz sudah menyampaikan 3 poin ya Pak Ustadz terkait dengan nilai-nilai Ramadan, mulai dari disiplin, kemudian integritas dan juga kesabaran. Yang ternyata kesabaran ini terbagi lagi menjadi 3. Kesabaran dalam menjalani kebaikan, menjauhi maksiat, dan dalam menjalani ketentuan Allah. Ini sulit juga seperti itu. Nah, apalagi nih Pak Ustadz nilai-nilai dalam Ramadan, silahkan. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV, soimin as-soimat dimanapun berada. Di antara nilai Ramadan yang selanjutnya adalah Ramadan ini mengajarkan kita nilai kebersamaan. Betapa kita dalam keluarga itu terkadang punya kesibukan masing-masing. Dengan kepadatan kesibukan tadi itu terkadang dalam satu keluarga itu intensitas kebersamaannya itu sangat jarang. Ya. Maka ketika Ramadan kadang kita dipaksa untuk bersama. Dalam tanda kutip ya, dipaksa untuk bersama. Paling tidak ketika makan sahur. Karena ketika malam, ketika tertidur, itu kadang kita tidur, anak masih tidur. Ketika kita pulang, anak sudah tertidur, kita berangkat, anak masih tidur. Lah ketika Ramadan ini kadang kita dipaksa, anak dibangunkan, terus suami, istri, kemudian anak-anak kalau sudah ada mantu, pokoknya dalam satu keluarga, ini kadang ketika makan sahur kita dipaksa untuk bersama. Karena keadaan terkadang memang karena terpaksa, tapi dari terpaksa inilah kalau itu menjadi rutinitas, insya Allah rasa terpaksa itu akan hilang. Dan nanti ketika berbuka puasa, kalau di momen-momen libur tertentu, ngadain buka berpuasa, apa mungkin di rumah atau mungkin di luar, di tempat-tempat tertentu. Nah itu mengajarkan kita untuk kebersamaan. Selain dengan keluarga, terkadang
Di komunitas kita itu entah di satu wilayah tempat tinggal kita itu terkadang ada ngadain momen buka bersama atau mungkin antar tempat kita kerja ngadain buka bersama. Ini juga momen yang bagus untuk menjalin kebersamaan. Ini juga termasuk ajaran agama yaitu untuk membangun silaturahim. Dalam satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang ingin dimudahkan urusan rezekinya, dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Tapi yang jadi catatan Mbak Tiara ketika ngadain acara buka bersama, kalau di luar ya tentunya, kalau di rumah sih kita udah tahu. Kalau di luar tentu jangan lupa cari yang ada fasilitas untuk bisa sholat maghrib. Karena betapa banyak, mungkin saya pernah menjumpai beberapa kali ngadain acara buka bersama yang begitu mewah luar biasa, tapi begitu sholat maghrib malah terlewatkan. Ini kan berbahaya. Jangan sampai kita memburu sesuatu yang lebih bawah tapi menghilangkan yang atas, yaitu sholat itu tadi. Itu termasuk dari ajaran dari atau nilai yang bisa kita raih dari Ramadan, yaitu untuk membangun kebersamaan. Dan tentu ada tujuan tertinggi dari Ramadan itu adalah untuk la'allakum tattaqun, untuk membangun pribadi yang muttaqin. Lah, pribadi yang muttaqin itu penjelasannya, identitasnya begitu banyak disampaikan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang tidak hanya mengandalkan akal logikanya saja. Tetapi ia sadar betul bahwa akalnya ini ada keterbatasannya. Yaitu berarti orang yang iman dan percaya dengan adanya sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan panca inderanya. Kemudian yuqimunas shalah. Orang yang mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang mau berbagi tadi itu ada kepedulian sosial yang tentu itulah beberapa nilai yang bisa diraih dari Ramadan. Dan pribadi muttaqin adalah termasuk tujuan terbesar dari diraihnya atau nilai dari bulan Ramadan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Tadi sudah ada beberapa nilai-nilai dalam bulan Ramadan dan kalau misalnya kita ketahui juga Pak Ustadz, yang tentunya kita harapkan adalah bahwa nilai-nilai tadi yang berusaha kita terapkan bukan hanya diimplementasikan di bulan Ramadan, melainkan juga setelah usai Ramadan seperti itu tentunya berharap, tadi kata Pak Ustadz grafiknya itu tidak menurun drastis, melainkan konsisten gitulah Pak Ustadz minimal ya, konsisten. Walaupun misalnya nggak naik nggak apa-apa, yang penting konsisten. Minimal konsisten ada keberlanjutan, itu yang paling utama seperti itu tadi Pak Ustadz sampaikan. Gimana caranya biar kita, tujuan kita untuk kemudian mendapatkan nilai-nilai Ramadan ini bisa tetap diterapkan setelah bulan Ramadan ini telah usai. Baik, Mbak Tiara juga saudaraku, Soimin Soimat, pemirsa Sinpo TV. Memang seharusnya lah Ramadan itu bukan tujuan, tapi Ramadan itu sarana. Ramadan itu adalah tempat atau penggemblengan atau kawah candra di muka untuk menghadapi 11 bulan setelah Ramadan. Kalau Ramadan itu tujuan, ya keliru besar. Seakan-akan begitu Ramadan selesai, ya selesai wong tujuannya Ramadan. Ramadan itu adalah sarana pelatihan. Kalau di Ramadan kita latih disiplin, maka pelatihan disiplin itu akan berhasil atau tidak, ya lihat 11 bulan setelahnya. Kalau di Ramadan kita dilatih untuk jujur, berintegritas, ya lihatlah nanti 11 bulan setelahnya. Lah kalau di Ramadan iya nggak berani makan, nggak berani minum, asal belum tadi ketentuan-ketentuannya, tapi di luar itu kok yo sabet sana sabet sini, lu berarti yo pendidikan Ramadannya kurang gagal. Gagal Malah disebutnya bisa gagal. Ketika Ramadan dia bisa sabar, tapi begitu selesai Ramadan, apalagi keadaan lalu lintas kita di Jakarta dengan begitu padatnya, kesabarannya nggak ada sama sekali, gampang tersulut emosi. Tabrakan aja belum sudah marah-marah. Lah berarti Ramadannya gagal. Penggemblengan atau pelatihan Ramadan yang selama 29 atau 30 hari itu bisa dibilang gagal. Karena keberhasilan Ramadan itu bukan di Ramadannya, tetapi 11 bulan pasca Ramadan. Ibarat beginilah, HP ini kita charger. Itu ketika di charger, itu akan benar-benar ini dayanya masuk atau tidak, itu kan setelah charger dicabut. Ketika dicabut lah kok masih 30%, berarti gagal tadi. Tapi begitu
colokin lagi, dicabut kok, wah udah 100% berhasil. Lah, begitupun ketika kita Ramadan, ini kan ibarat iman kita ini lagi di charger kan. Nanti setelah 11 bulan mungkin baterainya udah mulai lowbat lagi, charger lagi. Nah, nanti di lowbat lagi, charger lagi. Ya begitulah. Mungkin Syawal nilai Ramadan masih anget-angetnya. Nanti 11 makin menurun, ya wajar lah ya. Wong iman kita itu yazidu wa yanqus. Tapi kata Mbak Tiara itu kalau tadi standar bagus lah, walaupun nggak naik-naik amat, konsisten standar lah, asal nggak jelep, nggak turun bebas. Tapi tadi sekali lagi, Ramadan itu bukan tujuannya, keberhasilan itu bukan di Ramadannya, tapi nanti 11 bulan pasca Ramadan. Apakah kita menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri, bisa tetap tadi membangun kebersamaan dengan keluarga dan orang-orang sekitar kita, itu ya 11 bulan di bulan Ramadan. Kalau di Ramadan paling hanya 29 sampai 30 hari aja. Kemungkinannya cuma 2 itu. Kalau enggak 29 ya 30. Hanya akan sebentar saja kita menjadi pribadi disiplin, sabar dan lain-lain. Lalu bagaimana 11 bulan sesudahnya kan gitu. Makanya berapa kali saya sampaikan kunu rabbaniin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kita ini sebagai hamba-hamba Allah sepanjang tahun. Jadi nilai-nilai yang kita raih di Ramadan itu ya kita aplikasikan sepanjang tahun. Tapi wala takunu ramadhaniyin. Jangan hanya sekedar menjadi hamba Ramadan, menjadi orang baik, orang soleh hanya di bulan Ramadan saja. Memakai jilbab rapi Ramadan, selesai Ramadan wallahu alam bisawab. Ketika Ramadan ia ngomongnya santun, sopan, ketika selesai Ramadan kembali ke setelan awal. Ya, ini termasuk tanda dari Ramadan yang gagal bagi orang tersebut. Makanya ya kita nggak mau kan Ramadan ini gagal, wong kita menjalani ini nggak mudah kok. Udah potang-panting, kita bela-belain lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Kadang di masjid udah teriak-teriak sahur. Kadang mungkin yang di rumah juga ayo bangun sahur. Lah masa sih hanya berlalu begitu saja tanpa bekas atau tanpa hasil yang terlihat di 11 bulan itu. Kira begitu Mbak ya. Nah, kalau misalnya tadi juga Pak Ustadz menyampaikan beberapa ternyata mungkin banyak juga pemirsa ataupun soimin soimat Sinpo TV yang menilai bulan Ramadan itu malah gongnya gitu Pak Ustadz. Karena kita merasa sebagai bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan apalagi ya Pak Ustadz, pahala berkali-kali lipat kalau kita melakukan kebaikan. Jadi kayak itu gongnya nih, waktu yang paling tepat kita untuk kemudian berbuat kebaikan. Seperti itu, tapi ternyata dari penjelasan Pak Ustadz, ternyata adalah yang paling penting adalah pasca menjalankan bulan Ramadan tadi, 11 bulan ke depan hingga ketemu bulan Ramadan lagi, begitu siklusnya. Jadi itu yang kemudian perlu kita terapkan, perlu kita usahakan agar konsisten. Kuncinya di konsisten itu. Nah, apalagi kalau biasanya Pak Ustadz, kalau misalnya kita tahu juga bulan-bulan sebelum bulan puasa itu cuaca mendukung gitu ya Pak Ustadz. Tapi ketika udah masuk bulan Ramadan rasanya menjadi panas. Kayaknya hawanya tuh makin menguji hawa nafsu kita untuk kemudian tidak makan, tidak minum, apalagi berada di lingkungan misalnya bekerja tadi di luar rumah ataupun tadi dengan segala macam problematikanya ternyata memang nilai yang bisa kita dapatkan dari bulan Ramadan itu sangat besar seperti itu ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, satu pesan Pak Ustadz untuk menjaga konsistensi ini agar kita tetap bisa kuat dalam menjalankannya. Baik. Agar kita bisa istiqomah bukan hanya di bulan Ramadan. Tadi makalah yang saya sampaikan, jadilah kita ini hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Jadikan Ramadan ini sebagai start awal untuk memulai yang terbaik, bukan finish. Jadikan Ramadan ini sebagai modal awal, bukan keuntungan. Modal awal yang diberikan oleh Allah dengan modal yang begitu luar biasa banyaknya, kita jadikan modal awal, bukan sebagai keuntungan. Orang sudah menganggapnya sebagai keuntungan kadang, oh udahlah, udah dapat untung banyak. Ya jangan. Ini adalah modal untuk terus melakukan pengembangan amaliyah kita. Kita jadikan sebagai, tadi saya katakan, start awal, bukan finish. Jadilah hamba Allah, bukan hanya hamba Ramadan. Kalau itu yang bisa kita terapkan, insya Allah akan bisa istiqomah sampai akhir hayat kita nanti. Jangan sampai begitu Ramadan selesai semuanya.
Rasulullah bilang amal terbaik adalah yang berkesinambungan. Itu tadi, wallahu a'lam. Bismillah. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan Soimin Soimat Sinpo TV dimanapun berada. Semoga melalui Islam penuh cinta kali ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.